Siapa sangka seorang TKW biasa seperti aku justru dinikahi majikanku sendiri. Seorang pria Afrika yang dulu biasa kulayani dengan sepenuh hati, kini ia memberiku mahar senilai 75 miliar rupiah. Tapi yang paling mengejutkan justru terjadi di malam pertama. Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Inilah kisah nyataku yang tak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Namaku Lastri. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa yang bila malam tiba, cahaya lampunya temaram dan suara jangkrik lebih nyaring daripada televisi tetangga. Kini usiaku 25 tahun, tapi jalan hidup yang kulalui terasa seperti sudah setengah abad lamanya. Aku anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahku seorang petani serabutan. Ibu hanya seorang buruh cuci yang berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Kami tinggal di rumah panggung dari kayu tua, beratap seng berkarat yang selalu bocor saat hujan mengguyur. Di balik senyum sabar ibuku, selalu ada letih yang tak pernah ia tunjukkan. Sementara ayah hanya bisa tertunduk malu tiap kali kami, anak-anaknya, menagih uang sekolah. Aku masih mengingat malam itu. Malam ketika aku mengambil keputusan besar dalam hidupku, merantau ke Afrika, menjadi TKW. Ibu memelukku erat, seolah ingin menahanku agar tidak pergi. Tapi justru air matanya yang membasahi bahuku, sebuah isyarat bahwa restunya telah menyertaiku. Nak, jangan macam-macam di sana ya, jangan tergoda uang. Jangan tinggalkan sholat. Ingat, kita mungkin miskin harta, tapi jangan sampai miskin harga diri. Ya, kalimat itu terpatri kuat di hatiku, seperti paku yang tertancap dalam-dalam. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum, meski dadaku dipenuhi kegelisahan. Hari keberangkatan adalah kali pertama aku menginjakkan kaki di bandara. Dunia terasa asing. Aku duduk di kursi dekat jendela pesawat, menatap awan yang berarak perlahan. Dalam hati aku bertanya, apakah hidupku juga akan mengambang seperti ini? Sampai di Afrika semuanya asing. Aku tak paham bahasa mereka. Aku hanya bisa berkata yes dan sorry. Tapi di dunia pembantu rumah tangga, bukan kata yang paling penting, tapi kerja. Majikanku Mr. Coffee, seorang pria Afrika tinggi besar, berkulit gelap, berwajah kaku seperti batu pahat. Terlihat tidak menyukaiku sejak hari pertama. Tatapannya tajam, seolah mengukur setiap gerakku. Aku gemetar saat pertama kali menyajikan teh untuknya. Rumahnya seperti istana, bahkan kamar mandinya lebih besar dari seluruh rumah kami di desa. Tapi di balik kemewahan itu ada kehampaan. Rumah besar itu terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena tidak ada kehangatan. Hari-hariku penuh dengan pekerjaan, membersihkan ruangan besar, menyapu taman yang seolah tak pernah habis, menjaga 2 anak kecilnya. Untungnya anak-anak itu mulai dekat denganku. Mungkin karena aku selalu tersenyum saat mereka menangis dan mendongeng dengan logat Jawa yang membuat mereka tertawa. Aku pernah hampir dipecat karena tak sengaja menumpahkan sup di meja makan. Dengan panik aku meminta maaf, menunduk dalam-dalam. Tapi Mr. Coffee hanya menatapku lama, lalu pergi tanpa sepatah kata. Malam-malam di Afrika terasa sunyi dan panjang. Saat semua tidur, aku duduk di kamar kecilku, memandangi foto ibu yang kuselipkan di dompet. Aku menangis diam-diam, berdoa dalam hati. Ya Allah, aku nggak tahu takdirku kemana. Tapi jangan biarkan aku pulang dengan tangan kosong. Aku tahu aku hanya seorang pembantu. Tapi aku berjanji, aku akan jujur. Aku akan amanah. Aku akan jaga nama baik keluarga. Karena di negeri orang, satu-satunya pelindungku hanyalah engkau. Dan aku tidak tahu bahwa kejujuranku yang sederhana itu perlahan sedang membukakan pintu takdir yang bahkan belum pernah berani aku mimpikan. Hari-hari berlalu, tidak banyak yang berubah. Aku tetap bangun sebelum fajar, bekerja tanpa henti,
Mr. Coffee tetap seperti biasa. Dingin, tegas, tak banyak bicara. Bahkan saat semua kulakukan dengan benar, tak pernah ada pujian. Namun aku tak pernah mengharapkan pujian. Aku hanya ingin satu hal, pulang dengan kepala tegak. Hingga suatu hari, sesuatu yang tak kuduga terjadi, saat sedang menyapu ruang tamu, aku menemukan sebuah dompet kulit hitam di bawah sofa besar. Ketika kubuka, isinya membuatku terdiam. Uang dalam jumlah besar, kartu akses bank, dokumen penting, hingga sertifikat saham. Bisa saja aku ambil sedikit, tak akan ada yang tahu. Tapi aku tahu, itu bukan caraku. Dengan tangan gemetar, aku menghadap Mr. Coffee dan menyerahkan dompet itu. Tanpa berkata apa-apa. Dia hanya menatapku tajam, mengambil dompetnya, lalu berlalu. Tak ada ucapan terima kasih. Jujur, aku sempat merasa kecewa. Tapi malam itu aku tidur paling nyenyak. Karena aku tahu aku telah memilih jalan yang benar. Esok harinya, sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi. Mr. Coffee memanggilku ke ruang kerjanya, sebuah ruangan yang selama ini terasa asing dan nyaris tak pernah kumasuki. Langkahku ragu. Ruangan itu dipenuhi rak buku tinggi dan lukisan mahal. Tapi yang paling mencolok adalah tatapan matanya saat melihatku masuk. "Kamu tahu," katanya datar, "berapa banyak pekerja yang sudah kupecat karena mencuri?" Aku menunduk, dadaku bergemuruh. Kupikir, saat itu adalah akhir dari segalanya. Aku akan diusir, dipulangkan tanpa hormat. Tapi lalu ia berkata, "Tapi kamu bahkan tidak menyentuh 1 sen pun dari dompetku. Kenapa?" Aku diam sejenak, menahan napas. Lalu ku jawab lirih, "Karena saya bekerja di sini bukan untuk mengambil yang bukan milik saya. Saya hanya ingin membantu keluarga saya, Pak." Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatapku lama, lalu akhirnya berucap pelan, "Kamu bisa kembali bekerja." Dan sejak hari itu semuanya berubah. Ia mulai menyapaku, meski singkat. Kadang bertanya, "Sudah makan?" Bahkan mengucapkan terima kasih, hal sederhana. Tapi bagiku seperti hujan di tanah kering. Namun ternyata, kehidupan kembali mengujiku dengan cara yang lebih sulit. Suatu malam saat sedang menyiapkan makan malam, anak bungsunya mendadak demam tinggi. Aku yang pertama menyadarinya. Tubuh kecil itu menggigil di pelukanku. Tanpa pikir panjang, aku langsung menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit, tanpa menunggu izin siapapun. Mr. Coffee datang belakangan. Ia melihat anaknya terbaring di ranjang, dan aku duduk di sampingnya, masih menggenggam tangan kecil yang panas itu. Kupikir kali ini aku akan dimarahi habis-habisan. Tapi tidak, ia hanya berdiri di ambang pintu. Lama, lalu menunduk pelan. Wajahnya bukan marah, tapi seperti sedang menahan sesuatu yang tak bisa kutafsirkan. Malam itu, sepulang dari rumah sakit, ia memanggilku lagi ke ruang kerjanya. "Kamu tidak menunggu perintah, tapi kamu menyelamatkan anakku. Terima kasih." Kalimat itu sederhana, tapi saat keluar dari mulutnya, terasa seperti gempa di hatiku. Sejak saat itu, ia mulai berubah. Ia memperhatikanku, ia menanyakan kabarku. Dan suatu hari, ketika aku mengembalikan sisa uang belanja tanpa mengurangi 1 sen pun, ia berkata, "Di dunia ini, kejujuran adalah harta paling mahal. Tapi kamu bahkan tak sadar kalau kamu memilikinya sejak hari pertama bekerja di sini." Aku terdiam. Kalimat itu seperti pujian, tapi juga seperti ujian. Karena aku tidak tahu bahwa semua sikapku selama ini sedang dicatat oleh takdir. Dan diam-diam, sebuah keputusan besar sedang tumbuh dalam hati seorang pria yang dulu kupikir hanya menganggapku bayangan. Hari itu terasa seperti hari biasa. Aku menyapu taman belakang, mengawasi anak-anak yang bermain air. Matahari Afrika menyengat, tapi entah kenapa hatiku terasa sejuk. Sudah hampir 3 tahun aku bekerja di rumah ini, dan perlahan aku tak lagi merasa seperti sekadar pembantu. Anak-anak memanggilku Mama Lastri dan Mr. Coffee mulai menatapku dengan cara yang berbeda. Tak lagi dingin, tapi aku tak pernah menyangka bahwa semuanya akan berubah malam itu.
Setelah makan malam, ketika anak-anak sudah tidur dan aku hendak kembali ke kamar, salah satu penjaga rumah memanggilku. Mr. Coffee ingin bicara, sekarang, di ruang kerjanya. Dadaku langsung sesak. Setiap kali dipanggil ke ruangan itu, perasaanku selalu campur aduk. Tapi malam itu, entah kenapa, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku mengetuk pelan pintu ruang kerjanya. Masuk, terdengar suaranya dari dalam. Ruangan itu remang, hanya satu lampu meja yang menyala. Ia duduk di balik meja mengenakan jas gelap, wajahnya serius, tapi sorot matanya tak lagi tajam seperti dulu. Duduklah, Lastri. Aku duduk perlahan, menunduk. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutku. Ia menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Aku sudah lama memperhatikan caramu bekerja. Kamu berbeda. Kamu tidak hanya jujur. Kamu membuat rumah ini hidup." Aku masih terdiam. Mataku menatapnya tanpa berani menatap langsung. Lalu ia mencondongkan tubuh ke depan. "Aku ingin menikahimu, Lastri." Dunia seolah berhenti berputar. Aku membeku. Mataku membelalak. Mulutku setengah terbuka. Tak ada suara keluar. "Maaf, Pak?" Aku serius, jawabnya. "Aku sudah memikirkan ini lama. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin seorang istri yang bisa membuatku percaya. Dan aku tahu orang itu adalah kamu." Dadaku terasa seperti ditusuk puluhan jarum. Aku menunduk. Air mata menggenang di pelupuk mata tanpa aku tahu pasti alasannya. Antara bingung, takut, dan terharu. Aku, seorang pembantu rumah tangga, dilamar oleh pria seperti dia. Rasanya seperti mimpi yang terlalu tinggi untuk kugapai. Perlahan aku menggeleng. Suara lirikku bergetar. "Pak, saya ini cuma TKW. Saya tidak pantas." Mr. Coffee tidak membantah. Ia hanya tersenyum tenang, lalu berdiri dan berjalan ke arah lemari di sudut ruangan. Tangannya mengambil sebuah kotak beludru kecil, kemudian meletakkannya di hadapanku. Dengan pelan ia membukanya. Di dalamnya sebuah kalung emas murni berkilauan, berukirkan namaku, Lastri. "Ini bukan tentang siapa kamu dulu, tapi tentang siapa kamu sekarang." "Di mataku," katanya lembut. "Dan sebagai mahar aku telah menyiapkan ini." Lalu ia meletakkan sebuah map dokumen di atas meja. Tanganku bergetar saat membuka lembar demi lembar. Mataku membelalak. 3.500.000.000 naira, setara dengan 75 miliar rupiah, atas namaku. Uang ini bukan untuk membeli hatimu, tapi agar kamu tahu bahwa kamu layak. Kamu berharga. Tubuhku gemetar. Air mataku pecah. Aku tidak bisa menerima semua ini begitu saja. Hatiku campur aduk antara bahagia, takut, dan tak percaya. Saya minta waktu, Pak. Waktu untuk berdoa, untuk bertanya pada Allah. Ia mengangguk tak memaksaku. "Ambillah waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Allah akan yang menunggu." Malam itu aku tidak tidur. Aku bersujud panjang di atas sajadah kecil di kamarku. Air mata tak berhenti mengalir. Aku tak tahu apakah ini ujian atau karunia. Tapi dalam doa dan tangis itu, aku mendengar suara hatiku yang paling jujur. 3 hari kemudian, aku kembali ke ruang kerjanya. Mataku sembab, tapi suaraku mantap. "Saya siap. Jika Bapak sungguh-sungguh ingin menikah, saya terima. Karena ini bukan tentang harta, tapi tentang amanah." Dan disitulah sebuah dunia baru dalam hidupku dimulai. Bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai calon istri. Dari pria yang dulu hanya kupanggil majikan, kini kulihat dengan mata penuh harapan. Hari itu akhirnya datang. Langit Afrika tampak berbeda. Matahari seolah bersinar lebih hangat. Burung-burung seolah ikut menyambut takdirku yang baru. Aku, Lastri, gadis kampung dari Jawa Tengah, yang dulu hanya membawa selembar doa dari ibu dan tas jinjing sederhana, akan menikah hari ini. Bukan dengan siapapun, tapi dengan pria yang dulu hanya kulayani dalam diam, dan kini menyebutku istrinya. Pernikahanku tidak seperti yang kubayangkan. Aku pikir akan sederhana. Tapi ternyata, Mr. Coffee atau suamiku sekarang menggelar pesta pernikahan yang membuat media lokal dan
bahkan media internasional menyorotnya. Judul-judul bermunculan di internet, Tika Dabowi Indonesia dinikahi jutawan Afrika, mahar capai 75 miliar. Gaun pengantinku dirancang khusus, terbuat dari perpaduan kain khas Afrika dan batik Solo, karya seorang desainer terkenal. Aku sempat merasa canggung, terlalu mewah untukku, yang biasa mengenakan daster dan sandal jepit. Tapi saat aku melangkah ke pelaminan, aku melihat sorot mata Kofi menatapku seakan aku satu-satunya wanita di dunia ini. Dan di sana, untuk pertama kalinya aku merasa pantas. Upacara berlangsung khidmat. Suaraku bergetar saat melafalkan akad. Tanganku dingin saat cincin melingkar di jari manis. Tepuk tangan para hadirin terdengar seperti gema jauh, karena suara yang paling jelas saat itu adalah suara hatiku. Syukur, syukur, syukur. Tibalah malam yang paling membuat jantungku berdegup tak karuan. Malam pertama, kamar kami sangat besar. Dindingnya dihiasi lukisan marmer. Ranjangnya seperti singgasana raja, tapi suasana di dalam sunyi. Terlalu sunyi. Aku duduk di tepi ranjang. Menunduk. Tangan gemetar. Jantung berdetak begitu cepat. Bukan karena takut pada Mr. Coffee, tapi karena aku tak tahu apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian pintu terbuka perlahan. Ia masuk, masih mengenakan jas hitamnya. Tapi bukan itu yang membuatku terkejut. Di tangannya nampan kecil. Di atasnya segelas susu hangat dan selembar syal lembut. Aku tahu kamu takut, katanya lembut. Dan aku tak ingin malam ini menjadi beban. Malam ini kita hanya akan bicara. Aku terpaku. Air mataku langsung jatuh, tanpa bisa kutahan. Ia duduk di sampingku, menyerahkan segelas susu itu ke tanganku. Lastri, aku menikahimu bukan karena nafsu, tapi karena aku percaya padamu. Dan malam ini aku ingin kamu merasa aman. Aku menangis. Tangisku semakin kencang. Aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Aku belum pernah merasa dicintai dengan begitu utuh. Malam itu kami bicara panjang tentang keluargaku, tentang desa tempat aku dibesarkan, tentang mimpi-mimpi kecilku yang dulu tak berani kuucapkan. Dan ia mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa membuatku merasa kecil. Sampai akhirnya aku tertidur dalam pelukannya. Bukan pelukan yang penuh birahi, tapi pelukan hangat yang membuatku tahu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku dicintai sepenuh hati. Dan malam pertama itu menjadi awal dari kehidupan yang tak pernah berani aku bayangkan sebelumnya. Pernikahanku dengan Tuan Coffee mengubah segalanya. Hidupku kini bukan lagi di balik pintu dapur, melainkan berdiri di sampingnya, menghadiri rapat-rapat penting, jamuan resmi, dan bahkan mendampingi beliau dalam misi sosial serta proyek kemanusiaan. Kadang aku masih tak percaya, tapi inilah kenyataannya. Aku sekarang istri dari seorang pengusaha berpengaruh di Afrika Barat, pemilik jaringan bisnis properti, pertambangan, dan ekspor. Namun di balik segala kemewahan itu aku tetap Lastri. Aku masih bangun sebelum subuh, menyiapkan teh hangat untuk suamiku. Aku masih membersihkan kamar tidurku sendiri. Aku masih sering memasak nasi goreng dan sambal terasi, yang entah bagaimana, kini jadi makanan favorit Mr. Coffee. Yang berubah hanyalah dunia di sekelilingku, tapi hatiku tetap sama. Aku mulai mendirikan yayasan untuk para TKW yang terlantar, karena aku tahu betul rasanya hidup dalam ketidakpastian, dijanjikan gaji besar, tapi akhirnya menangis sendirian di negeri orang. Aku tak ingin ada lagi perempuan yang merasa serendah itu, seperti aku dulu. Namaku mulai dikenal, kisahku viral. Aku bicara di depan publik, masuk media. Wajahku muncul di layar-layar televisi. Tapi semakin tinggi aku berdiri, semakin tajam ujian yang datang. Orang-orang mulai meragukanku. Ada yang menyebutku perempuan penggoda. Ada yang bilang TKW matre. Yang paling menyakitkan, ada yang menyebar isu bahwa aku menikahi suamiku hanya demi uang dan kekuasaan. Aku terpukul. Tapi di saat aku hampir runtuh, Mr. Coffee menggenggam tanganku dan berkata, "Kita tidak hidup untuk menjelaskan diri kepada semua orang.
Kita hidup untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Dan kalimat itu menjadi bentengku. Namun, ujian paling mengejutkan datang dari tempat yang tak kusangka. Suatu hari, dalam sebuah acara televisi, muncul seorang tamu tak terduga. Perempuan paruh baya, mengenakan kerudung lusuh, membawa sepucuk surat. "Ini dari ibumu di kampung," katanya. Hatiku bergetar. Kukira beliau sakit, atau sesuatu terjadi di rumah. Namun saat kubuka surat itu, tubuhku langsung lemas. "Nak, maafkan ibu. Waktu kamu mau berangkat jadi TKW, sebenarnya ayahmu tidak setuju. Dia merasa gagal karena membiarkan anak gadisnya pergi jauh mencari nafkah. Tapi hari ini, kami semua menangis bahagia melihatmu. Kamu tidak hanya mengangkat nama keluarga, tapi juga mengangkat nama bangsa. Ibu rindu kamu. Ayah sudah lama ingin memelukmu." Air mataku tak terbendung. Dan saat itu juga aku tahu, waktunya pulang. Aku dan suamiku berangkat ke Indonesia, tanpa memberitahu siapapun, tanpa kamera, tanpa rombongan. Hanya aku, dia, dan 2 anak kami yang kini sudah tumbuh besar. Kami tiba di kampung dengan pakaian biasa. Begitu aku turun dari mobil, ibu keluar dari rumah, lalu terdiam. Ayah berdiri kaku di depan pintu. Lalu tiba-tiba, tanpa aba-aba, beliau memelukku erat. Tangisnya pecah, dan hanya satu kalimat yang keluar. "Anakku, maafkan ayah. Ternyata kamu lebih kuat dari yang kami kira." Dan di situ aku menangis sejadi-jadinya. Semua gelar, semua angka mahar, semua berita viral lenyap. Yang tersisa hanyalah aku, Lastri, anak desa, yang dulu hanya bermimpi punya dapur yang tak bocor, kini memiliki segalanya. Tapi yang paling kubanggakan, bukan rumah besar, bukan uang miliaran, bukan gelar istri jutawan. Yang paling kubanggakan adalah, aku tetap menjadi Lastri yang dulu. Yang jujur, yang menjaga amanah, yang percaya bahwa satu langkah tulus bisa mengubah takdir siapapun. Dan jika kau bertanya, apa yang paling indah dari semua ini? Jawabanku, saat aku menutup mata malam ini, aku tahu bahwa semua ini bukan mimpi. Ini nyata. Ini hidupku. Dan aku akan terus menulis bab baru dalam kisah ini. Dengan cinta, dengan iman, dan dengan nama baik yang tak akan pernah kulepaskan. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.